Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pembagian Harta Bersama dalam Akta Mediasi Perkara nomor 271 PDTG 2021 PA Bengkalis ditinjau menurut kompilasi hukum Islam. Latar belakang masalah, menurut Sayuti Talib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan di Indonesia, beliau mengatakan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 85, 86, dan 87 kompilasi hukum Islam juga menjelaskan pada pasal 85 adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86-nya, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Kemudian pasal 87, harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas masing-masing berupa hibah, hadiah, sodakoh, dan lainnya. Dari pemaparan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan, kecuali harta yang diperoleh sebagai hadiah, kemudian hibah, sodakoh, atau waris itu tidak dikategorikan sebagai harta bersama, namun sebagai harta bawaan atau harta pribadi, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila terjadi perceraian, harta bersama itu harus dibagi dua. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 97 kompilasi hukum Islam. Janda atau duda ketika bercerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Di sini sudah sangat jelas bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama itu harus dibagi dua. Menarik untuk diteliti di sini, pembagian harta bersama yang tertuang dalam Akta Mediasi Perkara nomor 271 PDTG 2021 PA Bengkalis, di mana harta bersama dalam perkara ini dibagi tiga, yaitu sepertiga harta untuk suami, sepertiga harta untuk istri, dan sepertiga harta untuk anak-anak yang jumlahnya adalah 3 orang.
dari latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu apakah dasar hukum pertimbangan kesepakatan pembagian harta bersama dalam akte mediasi perkara nomor 271 PDTG 2021 PA Bengkalis. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hukum kesepakatan pembagian harta bersama dalam akte mediasi perkara nomor 271 PDTG 2021 PA Bengkalis ditinjau menurut kompilasi hukum Islam. Tujuan penelitian sama halnya dengan rumusan penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah dasar hukum pertimbangan kesepakatan pembagian harta bersama dalam akte mediasi perkara nomor 271 dan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum kesepakatan pembagian harta bersama dalam akte mediasi perkara nomor 271 ditinjau menurut kompilasi hukum Islam. Manfaat dan kegunaan penelitian untuk menambah wawasan, literatur, rujukan, terkhusus masalah yang berhubungan dengan harta bersama dalam rumpun ilmu hukum perdata agama, atau kita sering menyebutnya dengan hukum keluarga atau ahwalus syakhsiyah. Penelitian atau kajian terdahulu, novelty atau penelitian terbaru yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian terdahulu lebih banyak meneliti tentang putusan-putusan pengadilan, sementara penelitian ini lebih memfokuskan kepada akte mediasi. Itu yang membedakannya. Putusan dengan akte mediasi. Kemudian konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang pembagian harta bersama. Metodologi penelitian yang digunakan, yang pertama jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau disebut dengan empiris, atau istilah lainnya adalah etnografi. Yang kedua, lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Bengkalis. Sumber data, yang pertama wawancara langsung dilakukan dengan hakim mediator. Kemudian data sekundernya itu bisa diambil dari akte mediasi, buku, kitab, catatan, dan lainnya. Metode pembahasan, yang pertama menggunakan metode deduktif dari umum ke khusus. Yang kedua metode induktif dari khusus ke umum. Yang ketiga adalah komparatif perpaduan keduanya. Analisis data, dalam menganalisis data penelitian yang pertama adalah metode deskriptif, yaitu memaparkan apa yang ada sesuai ditemukan di lapangan. Yang kedua menggunakan metode konten analisis, dengan cara diidentifikasi, dipelajari, kemudian baru dilakukan sebuah analisis. Sistematika penulisan terdiri dari 5 bab. Bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat serta kegunaan penelitian. Bab 2-nya landasan teori atau telaah pustaka, yang terdiri dari pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, macam-macam harta bersama, dan jenis-jenis harta dalam perkawinan. Bab 3 metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data, metode pembahasan, dan kajian penelitian terdahulu. Pada bab 4-nya membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari dasar hukum pertimbangan kesepakatan pembagian harta bersama dalam akte mediasi perkara nomor 271 dan pertimbangan hukum kesepakatan pembagian harta bersama dalam akte mediasi perkara nomor 271 ditinjau menurut kompilasi hukum Islam. Bab 5-nya penutup terdiri dari kesimpulan dan saran, kemudian daftar kepustakaan. Demikianlah presentasi proposal penelitian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.